Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Di mimbar yang mulia ini, atau di dalam halaqah pengajian ba'dal maghrib hatta al-isya di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, karena ada satu dan lain hal, maka kita mengisi kesempatan ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat, terutama kepada diri kami pribadi dan juga jemaah secara umum, terutama sekali terkait dengan kitab suci Al-Quranil Karim yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita ini. Bahkan di dalam pengamatan dan yang kita rasakan sehari-hari, orang-orang yang meninggal dunia di sebahagian besar masyarakat di Aceh ini itu mengikuti langkah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakan kepada orang-orang yang mati di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Ini pembacaan ini dipakai dengan bahasa hadis dengan laqinu, atau dengan bahasa masdarnya adalah talqin. Laqana yulaqqinu, itu disuruh kita untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian para ulama membahas wujud dan bentuk talqin dalam rupa yang lebih luas, yaitu boleh ditalqin bagi orang-orang yang telah dikubur, karena banyak hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang yang mati itu mampu mendengar orang-orang yang masih hidup. Bahkan suara sendal mereka yang berjalan di permukaan bumi pun yang mengantar mereka itu masih terdengar. Sehingga mereka didatangi oleh dua orang malaikat, yang malaikat itu kita kenal dengan nama Munkar wa Nakir. Nah, di dalam pembahasan akhlak, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa talqin yaitu memberitahukan kepada si mayat yang telah dikubur sebagai wujud tausiah paling akhir daripada kita, sehingga disebutkanlah, wahai fulan bin fulan, nanti sebentar lagi engkau akan didatangi oleh dua orang malaikat. Nah, demikian pula yang disampaikan oleh Al-Haris Al-Muhasibi, seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal, hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menggambarkan bahwa pertanyaan itu disampaikan oleh malaikat melalui pemahaman hadis-hadis Rasulullah. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nabimu? Mana arah kiblatmu? Apa agamamu? Siapa saudara-saudaramu? Ini pertanyaan
ditanyakan oleh dua orang malaikat itu sehingga kita diminta untuk menjawab. Kalau bagus jawaban kita maka selesai. Dan kemudian adalah kemudahan. Tapi kalau jawaban kita tidak bagus sebagaimana di dalam hadis, maka dia akan dipukul sampai dengan ke perut bumi, lalu dicongkel lagi. Azab yang terus menerus sampai dengan tiba hari kiamat. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, salah satu dari wujud pertanyaannya adalah wa ma imamuka, atau imamuki bagi yang perempuan. Apa yang menjadi ikutanmu? Imam itu yang memimpin kita. Kamu terpimpin oleh siapa? Maka jawabannya adalah Al-Qur'anu imami. Quran itu adalah imamku. Maka sangat penting kita memahami Al-Quran setelah sebelumnya kita pelajari, kita baca, lalu kita hayati dan kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Selama 23 tahun lebih, jamaah rahimakumullah, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini terbagi kepada 14 surat dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dihitung oleh para ulama ada 30 juz. Dan pada juz yang terakhir itu menghimpun 37 surat. Juz An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Seterusnya sampai dengan surah An-Nas. 114 surat ini jamaah rahimakumullah dibagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan di Makkah. Lalu dikenallah dengan sebutan As-Suwar Al-Makkiyah atau Al-Ayat Al-Makkiyah. Ayat-ayat ataupun surah-surah yang sifat ayat itu adalah sifatnya ayat Mekah, atau lokasi diturunkannya itu sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu satu bentuk kategori daripada ayat dan surah-surah Al-Quran. Kenapa kita sampaikan bahwa sifat dan lokasi penurunan? Karena dia tidak hanya berbicara tentang turun, tapi ayat-ayat Makkiyah yang jarang diketahui oleh orang maupun ayat-ayat Al-Madaniyah itu memiliki uslub, memiliki gaya bahasa, memiliki dialektika yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu kategori ada dua, ayat atau surat Makkiyah. Yang kedua al-ayat awis suwar al-madaniyah, ayat maupun surat-surat yang sifatnya Madinah. Sifat ayat maupun surat itu adalah Madaniyah. Madaniyah maksudnya gaya bahasa, dialektikanya, prosa yang disampaikannya, bentuk perintah dan larangannya
itu sifatnya adalah madaniyah. Di samping memang lokasi turunnya atau masa turunnya itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berarti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian 10 tahunnya berada di Madinah, maka ayat-ayat Mekah itu adalah yang turun dalam kurun waktu selama 13 tahun. Sementara ayat-ayat yang Madaniyah ini turun dalam durasi waktu selama 10 tahun. Meskipun nanti ada ayat-ayat yang diturunkan di Arafah. Arafah itu bukan di Madinah, tapi letaknya hanya sekitar 25 km dari kota Mekah. Dia masuk ke dalam Masy'aril Haram, tempat-tempat yang mulia yang Allah letakkan di seputaran kota Mekah secara geografis, dan diminta pula untuk kita memuliakan tempat itu. Nah, di antaranya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat turun di Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, dan dikenal haji itu dengan haji yang terakhir. Dan ini pula haji yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, pertama dan terakhir. Nah, jadi ayat ini Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dalam surah Al-Maidah itu turun di padang Arafah ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada. Meskipun turun di padang Arafah, ayat ini tetap dinamakan dengan al-ayat al-madaniyah atau min dhimnil ayatil madaniyah, karena dia turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Al-Madinah. Kemudian ada lagi surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah yang ke-110 dari urutan penulisan Al-Quran. Berada di Juz An-Naba. Dari 37 surah yang ada di Juz Amma Yatasa'alun, salah satunya dia berada pada urutan yang ke-110 dari penulisan mushaf. Itu juga merupakan surah Madaniyah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ayat yang dihimpun oleh Allah di dalam surah yang diberi nama dengan surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu adalah surah Madaniyah. Berarti surah yang turun dan sifatnya Madinah. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Al-Madinah. Dan itu terjadi pada tahun yang ke-10 Hijriah. Mohon maaf, pada tahun yang ke-8 Hijriah, pada saat Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Jadi turunnya di Mekah itu. Dalam perjalanan masuk ke kota Mekah, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, yaitu surah An-Nasr. Sidang jamaah rahimakumullah.
Jadi ulama membagi ayat-ayat Al-Quran itu dengan pembagian juz 30, surahnya 114. Ada 86 surat bersifat atau turun di Mekah. Dan ada 28 surah yang turun dan sifatnya madaniyah. Jadi 86 tambah 28, maka jadilah jumlah keseluruhan 114 surah. Mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai dengan akhir ayat. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang hadir di dalam halaqah Masjid Baitur Rahman. Lalu kita lihat sebagaimana diselidiki dan dianalisa oleh para ulama, dan ini turun-temurun disampaikan. Di dalam juz An-Naba, Amma yatasa'alun, tadi menghimpun 37 surat. Surah juz An-Naba, ini ibu-ibu, ada 37 surah. Dari 37 surah itu 34 diantaranya adalah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Dia diturunkan di Mekah. Atau dengan pengertian yang disampaikan oleh para ulama, dan pengertian ini lebih kuat, yaitu ayat-ayat atau surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Meskipun dia bukan turun di kota Mekah. Dalam perjalanan Nabi ke Taif misalnya, itu belum hijrah, ada ayat yang turun. Itu juga dihitung sebagai ayat-ayat yang turun di Mekah, karena belum hijrah. Nah, jadi ada 34 surah dari juz An-Naba, yang sebenarnya juz An-Naba itu 37 surah. 34 diantaranya adalah bersifat atau turun di Mekah atau Makkiyah, sementara 3 surat yang lainnya itu adalah Madaniyah. Jadi kita sampaikan pelan-pelan supaya mudah dihafal, diingat. Lalu diulang-ulang sambil duduk, sambil tidur, ya. Direnung-renung kembali. Apa saja 3 surat itu? Yang pertama adalah surah Al-Bayyinah, surah ke-98. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, dan seterusnya sampai kepada innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ini surah Al-Bayyinah, atau dinamakan dengan surah Lam Yakun.
Sidang jamaah rahimakumullah, surah ini itu adalah Madaniyah. Urutan penulisannya itu pada hitungan 98 dari 114 surah. Kemudian surah yang kedua yang turun dan sifatnya Madaniyah, tapi letaknya pada juz amma yatasa'alun, juz yang ke-30. Itu adalah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Surah goncangan, surah gempa. Nah, tapi jangan kita terjemah gempa. Zilzal memang dalam bahasa Arab modern itu dikenal dengan gempa. Tapi yang dimaksud dengan gempa di sini itu akan kita jelaskan sebentar lagi pada surat ini kalau kita punya waktu. Sementara jamaah rahimakumullah, surah yang ketiga dari juz An-Naba yang menghimpun 37 surah, dia sifat dan turunnya adalah Madaniyah. Itu adalah surah kira-kira apa? Surah Al-Fath, surah An-Nasr, bukan Al-Fath, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi sudah disampaikan. Surah An-Nasr. Urutannya dalam penulisan mushaf adalah surah yang ke-110. Jadi setelahnya itu ada 14 surah lagi. Ada 4 surah lagi. Jamaah rahimakumullah, para pendengar di rumah, yang menariknya bahwa surah yang 3 ini dia memiliki uslub yang berbeda dengan surah-surah Madinah lainnya. Uslub apa uslub? Gaya bahasa. Dialognya, dialektikanya. Itu kalau kita perbandingkan terutama Al-Zalzalah, itu sepertinya dia surah-surah Makkiyah. Sepertinya surah Makkiyah. Makanya ketika berbicara tentang Madaniyah maupun Makkiyah di awal tadi kita sebutkan, dia tidak hanya berbicara tempat dan lokasi turun, tapi juga berbicara tentang durasi waktu turun. Sekaligus dia membicarakan tentang gaya bahasa atau dialektika Al-Quran itu sendiri. Maka ada uslub yang Makki, ada uslub yang Madani. Uslub yang sifatnya Makkah dan uslub gaya bahasa yang sifatnya Madinah. Nah, ini dibedakan oleh para ulama. Sidang jamaah rahimakumullah, kita lihat misalnya. Secara umum perbedaannya begini. Ayat-ayat dan surah-surah yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah atau dikenal dengan ayat-ayat dan surah yang Makkiyah, gaya bahasanya itu tegas dan keras. Sementara sebaliknya ayat-ayat dan surah-surah yang sifat serta turunnya adalah Madaniyah, dia lembut.
dan penuh kesantunan bahasanya. Lembut. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang dan janjinya akan ditunaikan pada waktu yang akan datang dan waktunya telah ditentukan, maka hendaklah dia menulisnya, supaya ada bukti nanti jangan dakwa-dakwi. Orang yang diminta untuk menulis tentang hutang piutang dan administrasinya itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya sudah tunduk kepada Islam, orang-orang yang sudah menerima iman dan dia buka mata batinnya sehingga iman bersemi dan bercabang di dalam tubuhnya. Maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Ini ayat perintah yang sifat perintah ini adalah sunnah. Tidak ada bantahan dari orang-orang beriman karena mereka tunduk. Siap, siap, kami akan lakukan. Oh, kalau bisa diingat, tidak usah lakukan pun tidak apa-apa, juga siap. Tidak apa-apa. Oh, kalau ada jaminan juga boleh, siap. Tidak ada yang mengatakan, Tuhan enggak usah ajar-ajar yang ketek-ketek seperti itulah. Hal-hal sepele pun engkau ajari kami, kayaknya kami ini anak-anak kalilah. Tidak ada bantahan. Tidak ada dialog. Yang dialog itu menampilkan karakter orang-orang yang sombong lagi egois. Hari ini kalau ada orang yang membantah Al-Quran, masih menyaksikan syariat dan perintah dari Al-Quran, maka dipastikan egois hatinya itu menguasai dirinya. Nafsu dan keangkara murkaannya telah menyelimuti seluruh pola pikirnya. Maka dia kelembutan tidak terjadi bagi orang ini. Bahkan sebaliknya, orang ini lebih pantas mendapatkan dialektika dengan dialektika yang keras dan tegas sebagaimana uslub gaya Makki. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kiamat sudah dekat, bulan terbelah. Ketika mereka melihat bukti-bukti bahwa kiamat itu telah dekat, kebenaran itu sudah nyata di depan mereka, mukjizat yang besar yang ditampilkan oleh Allah melalui tangan Rasul dan utusannya. Mereka mengatakan sihrun mustamir, itu sihir terus menerus yang dipertampakkan kepada kami. Apa pula? Dia bantah nih. Dia lawan Al-Quran, dia lawan Allah dan Rasulnya. Maka uslubnya tegas. Fakadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur. Singkat cerita karena waktu kita singkat. Ada hal yang perlu disampaikan lagi nanti terkait zalzalah ini. Intinya mereka menentang, melawan
memukul balik, bahkan tidak henti-hentinya menjatuhkan marwah kemuliaan Rasul. Apa kata Al-Quran? Wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudhur. Tidak ada manfaat diberikan peringatan kepada dia. Fatawalla anhum, lebih baik engkau Muhammad berpaling dari mereka. Keras sekali ancamannya. Sampai nanti diceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati alwahi wa dusur. Tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Dan seterusnya nanti cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, di setiap cerita diselipkan oleh ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu. Al-Quran itu dimudahkan. Ada ndak orang yang mau ingat? Ada ndak orang yang mau mempelajarinya? Ini uslub Mekah namanya. Tegas, keras, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bahkan tak jarang terjadi dialog. Dialognya keras sekali. Coba lihat di surah Taha. Itu juga surah Makkiyah. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini Al-Qur'an bukan buat kamu sedih hai Muhammad, karena ditentang terus Nabi. Ini Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang punya rasa takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari sisi Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nanti terus ada dialog. Bagaimana dialog itu terjadi juga disampaikan kisah daripada Musa dengan Fir'aun. Hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum biqabasin minha aw ajidu 'alan nari huda, dan seterusnya. Ini jamaah rahimakumullah uslub Mekah tegas. Kemudian singkat. Uslub Madinah lembut. Kemudian jarang menggunakan kisah. Kisah-kisah itu lebih banyak kepada surat-surat yang uslubnya itu uslub Mekah. Kecuali beberapa surah seperti surah Al-Baqarah itu Madinah. Surah Ali Imran itu Madinah. Ada kisah di dalamnya. Kenapa ada kisah? Karena di Madinah itu banyak orang-orang munafik. Maka yang dituju adalah munafik. Diberikan kisah kepada mereka. Sekaligus ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Juga perlu kepada kisah pada mereka. Tapi uslubnya panjang-panjang. Al-Zalzalah jamaah rahimakumullah. Kita kembali nih, waktu sudah habis. Surah Al-Zalzalah ringkas uslubnya, padat, keras. Dia berbicara tentang yang gaib. Yang gaib itu bagian dari akidah. Sementara orang Madinah sudah beriman. Yang gaib itu tidak perlu karena mereka menerima. Mereka hanya perlu syariat. Mekah butuh kepada akidah. Salah satu akidahnya adalah, coba baca rukun iman. Ada 6.
beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada Rasul utusan Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik atau buruk, semuanya dari Allah. Yang 6 rukun iman ini, yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Al-zalzalah, surah Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah itu berbicara tentang hari akhir. Padahal surah Madinah, supaya manusia jangan lupa. Zalzalah adalah goncangan. Goncangan bukan goncangan biasa. Memiliki 3 karakter. Pertama adalah ada gerak. Gerak itu berarti tidak diam, baik gerak kemanapun. Kemudian dalam geraknya ada ittirab. Ittirab itu adalah gundah gulana, tidak tenang dia geraknya. Kemudian ada ihtizaz, ihtazza, goncangannya bergerak ke atas, melambung-lambung turun. 3 karakter ini terjadi pada saat kiamat, sehingga manusia waktu itu heran dan ketakutan, sehingga bertanya, wa qalal insanu malaha. Ada apa dengan bumi? Baru bumi memberikan jawaban, dan orang yang hidup pada masa akhir akan mendengar jawaban bumi. Allah berikan kuasa kepada bumi untuk bisa bicara. Sidang jamaah rahimakumullah, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaat, paling tidak ada sugesti untuk kita semua terus mau kaji Al-Quran. Pertama ngajinya dulu, kemudian pelajari pelan-pelan. Betulkan huruf-hurufnya, ucapannya betul-betul dengan lughat yang Arabi, ya, sebatas yang kita bisa. Setiap hari harus ada baca Quran, walau hanya 3 ayat, lanjut, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.